Halo semuanya, selamat datang kembali di No Monster ID. Nah, hari ini kita akan nge-recap film yang bisa dibilang lagi hot-hotnya cuy. Filmnya berjudul Hellbound. Yes, ini adalah serial televisi yang dirilis di Netflix pada tanggal 19 November kemarin. Film series buatan Korea ini menceritakan tentang malaikat supranatural yang muncul entah dari mana untuk mengutuk dan mengambil jiwa orang-orang menuju ke neraka. Di video ini kita cuma nge-recap episode yang pertama dulu cuy. Nah, baru setelah itu kita akan nge-recap beberapa episode sampai semua episode di season 1 ini kelar semua. Oke, kalau gitu kita mulai. The world needs him. Cerita dimulai di sebuah kota, tepatnya di Korea Selatan. Tampak semua orang beraktivitas sama seperti hari-hari biasanya. Ada yang berangkat kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, di sebuah kafe tampak para pelanggan yang sedang menikmati hidangan atau bahkan cuma sekedar ngopi-ngopi. Nah, beberapa orang juga terlihat sedang asik menonton video. Dalam video tersebut tampak seseorang yang bernama Jinsu yang menjelaskan sebuah fenomena aneh, yaitu tentang malaikat yang akan datang dan akan menjemput siapapun orang yang sudah ditentukan untuk dibawa ke neraka. 천사가 나타나서 예언을 합니다. 먼저 예언을 듣는 수치인의 이름을 이야기하게 돼요. 누구누구 당신은 몇 날 몇 시에 죽는다. 그리고 지옥에 간다. 그리고 그 시간이 되면 그 예언은 지옥의 사자들을 통해 이루어집니다. Dia kemudian juga menunjukkan rekaman video, di mana beberapa monster tampak muncul dan melakukan teror. Jadi ceritanya ini tentang malaikat pencabut nyawa yang bernubuat gitu cuy. Nah, ketika seseorang sudah waktunya untuk mati, maka satu malaikat akan datang dan memberitahu si orang tersebut hari dan jam berapa dia akan mati. Baru setelah tiba waktunya nanti, para penjaga neraka akan datang menghampiri orang tersebut. Serem ya? Nah, beberapa orang yang melihat video Jinsu tadi, ya percaya nggak percayalah. Masa iya malaikat datang kucuk-kucuk ngasih tahu kapan waktunya seseorang untuk mati. Namun, nggak jauh dari tempat mereka, tampak seorang pria yang sedang duduk dan terlihat gugup. Pria ini terus aja melihat ke arah telepon genggamnya. Kamis 10 November, jam 1:19, yaitu tepatnya saat ini. Sampai waktu kemudian menunjukkan jam 1:20 menit. Pria ini pun tiba-tiba aja menangis, dan kemudian 3 monster raksasa muncul dan memasuki kafe, yang langsung mengejar pria itu. Si pria naas itu dicabik-cabik sampai mati. Setelah itu, ketiga monster ini melakukan semacam ritual, yang kemudian membuat tubuh si pria tadi menjadi gosong. Setelah kejadian mengerikan itu di kantor polisi, tim penyelidik sedang mendiskusikan insiden tersebut. Bukti-buktinya sudah ada, dari CCTV sampai warga yang kebetulan juga merekam kejadian itu. Para polisi ini kayaknya belum ngeh cuy kalau para pelaku pembunuhan itu bukanlah manusia. Namun salah seorang detektif yang bernama Kyung Hun tampaknya tertarik dengan kasus itu. Berbekal video milik Jinsu yang berjudul The New Truth atau Kebenaran Baru, atasannya lalu memberikan perintah kepada Kyung Hun untuk menyelidiki The New Truth, yang rupanya itu adalah sebuah kelompok atau komunitas keagamaan yang dibentuk oleh Jinsu pada tahun 2012. Lewat Mbah Google, temannya si detektif mencari tahu doktrin yang dilakukan oleh kelompok The New Truth. Gue singkat TNT aja kali ya, biar enak bilangnya. Nah, jadi menurut kepercayaan TNT, sosok seperti malaikat akan muncul dan memberitahu kapan seseorang akan pergi ke neraka. Dan pada saat waktunya tiba, malaikat penjaga neraka akan datang dan memberikan penderitaan dan juga siksaan. Kelompok tersebut juga mengklaim kalau itu adalah bagian dari perintah Tuhan untuk membawa siapapun yang pantas ke dalam neraka. Kemudian, Kyung Hun tiba di TKP. Tempat di mana seorang pria yang mati di kejadian awal tadi. Selain bercak darah, nggak ada banyak bukti yang bisa ditemukan. Nggak jauh dari tempat itu, Kyung Hun melihat kelompok TNT yang sedang berkumpul dan terlihat melakukan kegiatan. Ketika diselidiki, ternyata di sana juga ada Jinsu. Beliau ini sedang menceritakan perihal ramalan kepada para penonton atau para pengikutnya. Dia menunjukkan rekaman video orang-orang yang dianggap jahat, di mana mereka kemudian harus menghadapi konsekuensi atas dosa-dosa mereka. 정확히 5시간 후의 영상입니다. 이 사진은 7년 전 일본
다수의 폭행 사기 전과를 가진 사람이었습니다. 비슷해 보이는 이 시신들 모두 여러분들이 보신 것과 같은 방식으로 죽었고 하나같이 죄 지은 사람들이었습니다. 지금 신께서는 너무나 직설적으로 여러분들에게 지옥의 모습을 보여주고 계십니다. Jadi menurut Jinsu, korban-korban yang ada di video memang sudah seharusnya mati seperti itu. Dan itu memang sudah menjadi pekerjaan Tuhan. Jinsu juga mengatakan kalau hal itu menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sini seperti apa sih neraka itu. Dan dia percaya kalau itu adalah tanda dari Tuhan untuk bisa menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Berbuat baiklah ibaratnya. Setelah pertemuan selesai, Kyung-hun dan rekannya kemudian mencoba bertanya kepada Jinsu tentang kasus pembunuhan yang terjadi kemarin. Mendengar hal itu, Jinsu malah ketawa cuy. Jadi dia ini ngerasa aneh perihal penyelidikan kasus pembunuhan kemarin. Menurut Jinsu ya percuma aja, karena itu merupakan perbuatan Tuhan. Namun tiba-tiba Kyung-hun dibuat kaget ketika dia melihat sosok perempuan yang ternyata dia adalah putrinya. By the way, putrinya bernama Haejung. Kyung-hun yang kebingungan lalu bertanya, "Ngapain kamu ada di sini?" Jadi Jinsu dan Haejung sudah lama kenal, karena pada saat itu kebetulan Haejung pernah membantu Jinsu. Nah kemudian karena Jinsu ada janji di tempat lain, dan para polisi ini juga masih mau bertanya tentang kasus pembunuhan, maka mereka pun menemani Jinsu ke tempat tujuannya. Di perjalanan, Jinsu mulai bercerita sedikit tentang dirinya. Sejak kecil dia dibesarkan di panti asuhan Katolik, sehingga menjadikan dirinya bisa dibilang cukup religius. Nah, seiring bertambahnya umur, Jinsu ini sering kepikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri, alias bunuh diri. Sampai dia berumur 20 tahun. 20 tahun adalah saat dimana dia bisa pergi meninggalkan panti asuhan. Nah, setelah keluar, Jinsu lalu berniat mengakhiri hidupnya di dataran Tibet. Kenapa Jinsu memilih tempat yang jauh? Alasannya karena Jinsu nggak mau kalau kematiannya dilihat oleh banyak orang. Ketika pertama kali sampai di Tibet, Jinsu melihat sekumpulan burung nasar yang sedang melahap tubuh hewan yang sudah mati. Dan di tempat itu pula pertama kalinya Jinsu melihat monster. Sejak saat itu, Jinsu baru menemukan apa yang dinamakan dengan hidup. Jinsu lalu berkeliling dunia demi mencari jejak Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, kemudian Jinsu juga menjelaskan kalau kelompok TNT itu berbeda dengan kelompok Arrowhead. Jadi selama ini orang-orang selalu mengklaim kalau TNT ada hubungannya dengan Arrowhead. Arrowhead adalah semacam sekte gitu cuy. Kelompok tersebut adalah kelompok yang jauh lebih agresif dan kejam. Mereka bahkan gak segan-segan untuk mengejar dan membunuh orang yang mereka anggap berdosa. Berbeda dengan TNT yang menurut Jinsu mereka cuma ingin memberitahu dunia tentang kehendak Tuhan, agar setiap manusia bisa hidup lebih baik. Mendengar perkataan Jinsu, Kyung-hun mendadak tertawa karena teori tersebut. 뭐가 그렇게 재밌으세요? 그걸 정의라고 할 수 있나? 뜯겨 죽을까봐 선하게 산다. 공포가 아니면 뭐가 인간을 참여하게 할까요? 말씀대로라면 그 신은 인간의 자율성을 믿지 않는가 보네. 형사님 참 재밌는 이야기를 하시네요. Tetapi kemudian Jinsu seperti mengorek atau memancing emosi dari Kyung-hun perihal istrinya yang sudah mati dibunuh beberapa tahun yang lalu. Jinsu mengetahui hal itu dari siapa lagi kalau bukan putrinya. Nah kemudian Jinsu bertanya, kemana si pembunuh itu? Apa yang sedang dilakukannya sekarang setelah bebas dari penjara? 자율성이라. 그러네요. 혜정 씨에게 들었어요. 형사님 아내분이 살해당한 사건. 그 살해범은 지금 뭘 하고 있을까요? 법의 처벌을 받고 사회에 복귀해서 잘 살고 있지 않나요? 사람의 자율성이 만든 법 체계가 정말 정의롭다고 생각하세요? 그 살해범은 지금 참회하고 있을까요? Kemudian di malam hari, Kyung-hun menjadi teringat perkataan Jinsu sebelumnya, di mana dia mengingat kembali tentang kematian istrinya. Pada saat itu, Kyung-hun sangat bingung ketika dia tahu kalau istrinya sudah dibunuh. Sang pelaku hanya mendapat hukuman ringan untuk kejahatan pembunuhan yang dilakukannya. Dan bahkan dia dibebaskan dari penjara setelah 6 tahun dari 10 tahun masa tahanannya. Kemudian scene berpindah di tempat lain di mana tampak seorang wanita yang bernama Park yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, dia dikejutkan dengan kedua anaknya yang terlihat membawakannya kue ulang tahun. Rupanya sekarang adalah hari ulang tahun Park. Tetapi kemudian sesuatu muncul di hadapan mereka.
Ini gila sih, lu ditampakin nih ceritanya satu sosok yang bilang, "Woi, lu bakalan mati 5 hari lagi, jam 3 sore, dan lu akan masuk neraka." Anjir, kebayang gak lu tuh gimana perasaannya? Ngedenger 5 hari lagi lu bakalan mati aja dengkul pastinya mau copot enggak? Apalagi masuk neraka cuy. Oke, scene kemudian pindah lagi ke sebuah siaran yang dilakukan oleh sekte Arrowhead, di mana salah seorang anggota Arrowhead mencoba mendikte dan mempengaruhi para penontonnya dengan mengatakan mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan dan menyerang orang-orang yang mereka rasa telah melakukan kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka juga mempengaruhi orang dewasa dan bahkan anak muda untuk menyakiti orang lain dan menayangkannya secara live. Ini adalah kejadian di mana Arrowhead sudah mempengaruhi pikiran anak-anak untuk menyerang seorang guru. Esok harinya, Kyung-hun bertemu dengan Pak Guru yang menjadi korban bersama dengan pengacaranya, yang bernama Min, untuk dimintai keterangan. Demikian juga dengan anak-anak berandal yang kini sudah ditahan untuk diinterogasi. Namun, karena anak-anak kunyuk ini masih di bawah umur, jadi nggak bisa diadili dan dihukum. 갑자기 그놈들이 덮쳤어요. 그놈들 다 잡은 겁니까? 뭐 거의 다 잡았어요. 근데 대부분이 미성년자네요. 근데 나쁜 짓 하면 지옥 간다는 거 알아 몰라. 지금 이렇게 하고 있는 게 이게 나쁜 짓이거든. 아저씨가 죄에 대해서 우리보다 다 잘 안다고 생각해요? 새진리회의 신의 의도는 한 번이라도 읽어봤어요? Setelah itu kita berpindah lagi ke pengacara Min yang sekarang sudah kembali ke tempat kerjanya. Dia kemudian bertemu dengan seorang klien yang ternyata dia adalah Park, si wanita yang akan mati 5 hari lagi. Park lalu menceritakan kalau dia akan mati dan pergi ke neraka. Karena pengacara Min kebingungan, rekan kerjanya lalu memberikan rekaman video, yaitu kejadian di mana sebuah roh datang dan memberitahukan tentang kematiannya. Park juga menjelaskan kalau dia sempat menemui ketua TNT, yaitu Jinsu. Dalam pertemuannya itu, Park mengatakan kalau Jinsu ingin melakukan siaran langsung. Atau dengan kata lain, Jinsu ingin merekam detik-detik ketika Park akan dicabut nyawanya nanti. 제가 잘 못 들었어요. 뭐를 하고 싶다고요? 그래서 뭘 하든가요, 거기는? 생방송으로 중계를 하고 싶대요. 제가 지옥에 가는 순간을. 네? 방송을 하고 싶대요. 미친놈들 진짜. Oke, gue nggak akan review dulu ya cuy, karena season 1 ini masih ada beberapa episode. Dan karena cerita yang dibangun di sini itu keren banget, so tungguin aja, gue bakalan upload lagi episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa. Keren lo semua. Ciao. Fireman race cars, the sky's the limit, kids, so shoot for the stars. So I strung that guitar every day, found a passion for music never went away. I joined a couple bands and played a few shows, tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to